Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 KWU izin untuk mempresentasikan bisnis plan mengenai mie ayam Cukurukuk. Untuk anggota kami ada Bebito, Trina, Atala, Elvira, Esra, Firdausi, Shirley, Osana, Tiara, Mega, dan Hemas. Untuk produk kami, mie ayam Cukurukuk merupakan makanan yang terbuat dari mie yang memiliki bumbu olahan daging ayam. Mie ayam Cukurukuk hadir dengan sayuran serta topping unggulan berupa ayam kriuk. Sedangkan pilihan topping tambahan dapat berupa keju mozzarella, jamur, bakso ayam, ceker ayam, telur, dan sosis. Dengan porsi yang pas, mie ayam Cukurukuk hadir untuk menjadi pilihan yang tepat sebagai menu makanan. Uh, Siapa yang mengembangkan produk ini? Kami semua seluruh anggota kelompok mengembangkan produk ini karena produk ini dikelola oleh mahasiswa. Pengelola produk tentunya juga dapat menyesuaikan dan lebih memahami selera pasar yang juga merupakan mahasiswa. Competitive advantage yang pertama, mie ayam merupakan makanan yang populer di Indonesia sehingga menjadi sebuah pasar yang luas dan kompetitif. Kemudian topping unggulan ayam kriuk membuat produk lebih menarik, bahan baku utama lebih mudah didapat dan relatif murah. Kemudian pengolahan yang sehat dan higienis menghasilkan pada produk yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan. Kemudian adanya variasi topping dapat menyesuaikan selera konsumen. Kemudian kemasan yang eco-friendly tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, mudah dibawa kemanapun. Untuk overview-nya dari produk kami, dari industri condition, konsumsi rata-rata mencapai 2,5 kg per kapita per tahun. Kemudian urutan kedua sebagai makanan yang paling banyak dijual oleh pengusaha UMKM. Kemudian kompetisi di pasar mie ayam Indonesia sangat ketat dengan beberapa penjual yang menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif. Peluang untuk melakukan pemasaran melalui e-commerce atau online marketplace, sehingga membuat produksi mie ayam lebih mudah dan cepat dijual. Why does our product fit in the industry? Will it survive? Dengan menerapkan strategi produksi dan mutu pelayanan, mie ayam Cukurukuk dapat memanfaatkan permintaan mie ayam yang terus meningkat dan bersaing di pasar. Dengan disebabkan oleh biaya produksi rendah, karena menggunakan bahan-bahan sederhana dan murah seperti adonan mie, sayur, ayam, dan lain sebagainya. Proses pembuatan atau pengolahan mie ayam yang dapat dikatakan cukup mudah. Kemudian mie ayam merupakan hidangan populer di Indonesia dan banyak peminat dari berbagai kalangan. Kemudian untuk pilihan topping yang bermacam-macam tersedia juga dapat meningkatkan daya beli pasar. Kemudian kemasannya menggunakan paper bowl yang eco-friendly juga menambah poin plus produk. Untuk dari market analysis dan marketing plan-nya, target pasarnya yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya yang kebanyakan mengemari makanan kaki lima, kemudian mie ayam sebagai makanan favorit juga bagi kalangan mahasiswa, juga mahasiswa yang sering untuk menggunakan aplikasi pemesanan makanan melalui online atau daring. Untuk penyelidikan kompetitor, menganalisis menyeluruh tentang produk, harga, pelayanan, dan strategi pemasaran mereka untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Kemudian untuk diferensiasi produk, keunikannya mie dimasak dengan topping unggulan ayam kriuk dan beberapa pilihan topping tambahan yang bermacam-macam. Dengan disajikan dengan alat makan yang eco-friendly, tanpa penguat rasa sintetis yang berupa penyedap rasa alami kaldu jamur. Untuk kualitas bahan bakunya tentu saja berkualitas tinggi. Untuk pelayanan pelanggan yang unggul, melayani pelanggan dengan ramah, tanggap terhadap keluhan, dan memastikan pengalaman makan di tempat menyenangkan. Pemasaran kreatifnya memanfaatkan media sosial, situs web, dan kampanye iklan untuk meningkatkan visibilitas bisnis, menunjukkan keunikan dan kelebihan produk kami. Kemitraan dan kolaborasi dapat berkolaborasi dengan pihak lain atau menawarkan paket kemitraan dengan bisnis terkait sehingga dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis. Untuk marketing plan-nya aktif di berbagai media sosial untuk promosi dan berkomunikasi, memberi diskon saat opening, mengarahkan konsumen untuk membuat review di Google setelah mengkonsumsi produk kita, dan memberi diskon saat hari-hari tertentu. Brand awareness-nya, yang pertama memperkuat citra brand, memperkuat brand atribut, membuat iklan konvensional, membuat atau mengikuti event, kemudian sponsorship, dan menerapkan strategi co-branding.
Contohnya membuat konten yang kreatif sebagai berikut, dapat digunakan melalui media sosial sebagai sarananya dan bekerja sama dengan influencer untuk mempasarkan produk kami. Kemudian untuk research dan development, pembuatan ide, pengembangan konsep, studi kelayakan, pengembangan prototipe, pengujian dan validasi, komersialisasi, perbaikan berkelanjutan akan dilanjutkan oleh teman saya Trina. Baik, dari segi pembentukan produknya sendiri ada beberapa hal yang kami lakukan dari mulai pencarian ide sampai pengkomersilan barangnya. Nah, yang pertama itu ada tentang produksinya. Dari segi produksi sendiri ada beberapa hal yang kami siapkan, di antaranya dari segi bahan baku, kemudian persiapan memasak mie-nya. Mungkin bisa dilanjut. Dari persiapan bahan baku, pemasakan mie, memasak bumbu kecap, kemudian mencampur bumbu kecapnya, memasak ayam, menambahkan sayuran, hingga ke penyajiannya, di mana produksinya ini kami lakukan di rumah, sehingga pembuatannya ini natural tanpa melalui proses pabrikan, kecuali dari bahan-bahan yang memang diproduksi secara masif. Kemudian bisa dilanjut. Untuk distribusinya sendiri, dilakukan penjualan dan pemasaran yang tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga kita melakukan promosi produk dengan melibatkan berbagai media iklan dan juga promosi yang diantaranya melalui influencer dan juga komersil secara online. Dan kami juga memiliki layanan pelanggan untuk memastikan bahwa setiap pelanggan yang memesan produk kami bisa puas terhadap produk yang disajikan. Lalu apabila ada feedback ataupun saran untuk pengembangan produk kami bisa disampaikan juga sehingga evaluasi-evaluasi ataupun saran dari pelanggan itu bisa kami dengar dan kami kembangkan di produknya. Kemudian bisa dilanjut. Secara keuangan dan juga investment, kami juga telah menyusun beberapa perkiraan yang diantaranya pertama adalah perkiraan dari modalnya, di mana modal ini berasal dari investment kami sendiri sebagai owner, lalu total yang didapatkan perkiraannya seperti yang tertera pada layar, lalu bisa dilanjut. Ada beberapa biaya yang kami keluarkan juga, diantaranya adalah biaya variabel yang mencakup beberapa bahan yang digunakan untuk kepentingan produksi. Kemudian bisa dilanjut juga. Ini juga total biaya yang dikeluarkan besar baik dari biaya produksi sampai dengan unit cost bahan lain yang harus digunakan selama produksinya bisa lanjut. Kemudian di sini ada biaya tetap yang akan dikeluarkan secara berkala sebagai bagian dari produksi yang dimana di sini mayoritas diisi oleh alat dan juga pemasaran. Bisa dilanjut. Untuk total dari variable cost dan fixed cost yang sudah ditetapkan, kami mendapatkan angka seperti di layar. Kemudian dilanjut. Dalam penentuan tarif sendiri, ada beberapa perhitungan yang kami lakukan. Di antaranya penghitungan jumlah unit cost, ditambah dengan bahan lain, ditambah dengan alat pengolahan dan pemasaran, serta laba yang bisa kami dapatkan. Kami dapatkan angka 25.000 dalam setiap penjualan mie ayam yang dilakukan, beserta harga-harga topping yang akan kami jual. Bisa dilanjut. Kemudian untuk perkiraan pendapatan yang akan kami dapatkan per tahunnya sampai 3 tahun ke depan berdasarkan dari operating venue product sales, additional product sales, dan lain-lain. Kami mendapatkan proyeksi di tahun pertama dapat menghasilkan revenue sebesar 43.200.000. Kemudian di tahun kedua kami bisa mendapatkan 51 juta. Dan juga di tahun ketiga bisa mendapatkan 78 juta. Kemudian bisa dilanjut. Dari segi pengeluarannya sendiri, perkiraan yang kami dapatkan pada tahun pertama adalah sebesar modal yang kami keluarkan. Kemudian di tahun kedua ada penambahan menjadi 19.500.000 sekian. Dan di tahun ketiga menjadi 32 juta sekian. Saya di next. Sehingga total income statement yang kami perkirakan
dari hasil revenue dan expenses yang dikeluarkan setiap tahunnya, maka profit yang bisa kami dapatkan pada tahun pertama dan kedua dan ketiga seperti yang tertera di layar. Bisa next. Untuk pendapatan di tahun pertama, target penjualan yang kami susun di sini adalah di setiap minggu kami setidaknya bisa menjual 20 produk dan dalam sebulan 80 dan dalam setahun 960, di mana target penjualan kami adalah dari produk utama yaitu mie ayam dan produk tambahan sebesar 20.000. Kemudian dari hasil penghitungan yang kami lakukan, maka target revenue di tahun pertama kami dapatkan 43.200.000. Lalu berdasarkan keperluan penjualan yang telah disusun, total pengeluaran yang kami perkirakan adalah sebesar yang ada di layar. Slide next. Untuk di tahun kedua, kurang lebih penghitungannya sama dengan target penjualan per minggunya adalah 30 produk, sebulannya 90, dan setahunnya bisa menjual 1.000 produk. Didapatkan hasil seperti di layar, beserta dengan pengeluarannya. Bisa di next. Lalu di tahun ketiga, peningkatan target penjualan sebesar 40 produk, sebulan menjual 160, dan setahun menjual hampir 2.000 produk. Sehingga kita bisa mendapatkan total revenue dan expenses seperti di layar. Bisa di next. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait bisnis plan dari mie ayam Cukurukuk. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.